singkatnya, tadi kami menyampaikan, mana kameranya? Kameranya. Oke, jadi kami menyampaikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan agenda-agenda hak asasi manusia yang kami usulkan agar dijadikan agenda di dalam debat Capres dan Cawapres yang akan datang pada tanggal 12 Desember dan dalam debat-debat di 4 debat selanjutnya. Kami ingin melihat visi dan misi dari pasangan calon tentang hak asasi manusia. Paling tidak ada 3 agenda hak asasi manusia yang kami pandang sangat penting. Yang pertama adalah perlindungan kebebasan berekspresi. Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sangat genting. Contoh yang terbaru adalah intimidasi dan intervensi terhadap ajang kebudayaan, ajang seni yang digelar oleh Butet Kartarejasa, Agus Nur, dan sejumlah seniman lainnya. Yang kedua adalah agenda akuntabilitas aparat keamanan. Aparat keamanan di dalam menggunakan kekuatan tidak boleh berlebihan, tidak boleh menggunakan kekerasan yang tidak perlu. Dan ini bukan hanya dalam kasus-kasus seperti di Papua yang sudah kami sampaikan agar menjadi perhatian, tapi juga kasus-kasus kekerasan yang terjadi ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Kita masih ingat setelah hasil pemilu 2019 atau hasil pemilu tahun 2014, ada ketidakpuasan yang justru direspon dengan cara yang menggunakan pendekatan represi. Itu tidak boleh, dan aparat harus netral, harus menjaga independensi, melindungi masyarakat sambil juga melindungi kepentingan negara. Dan yang ketiga adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Gitu. Jadi 3 agenda itu kami harapkan bisa menjadi agenda resmi dari KPU, dan tadi Pak Agus Melas sebagai komisioner KPU menyatakan akan memastikan bahwa seluruh agenda yang disampaikan oleh Amnesty dalam dokumen ini dibicarakan dengan tim panelis yang akan diputuskan 1-2 hari ini. Tim panelisnya belum ditentukan secara definitif, tapi dalam 1-2 hari ini akan diputuskan dan diumumkan. Tapi mereka bisa akan memastikan bahwa agenda yang kami sampaikan dibicarakan secara resmi dengan tim panelis gitu, dan diagendakan di dalam debat-debat pasangan calon. Saya disarankan oleh rekan jurnalis untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh enggak canda. Jadi itu resmi kami sampaikan di dalam pernyataan Amnesty International. Kami mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Butet Kartarejasa dan juga Agus Nur serta kawan-kawan lainnya itu mengingatkan kami pada pemerintah Orde Baru yang mengintervensi komunitas pegiat seni ketika ada karya-karya seni dan ekspresi seni yang dianggap kritis terhadap pemerintah yang berkuasa. Kami meminta agar Butet, Agus Nur, dan kawan-kawan agar melanjutkan ajang seni itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan juga meminta aparat keamanan untuk menghentikan segala bentuk intervensi. Apakah itu intervensi yang dianggap sebagai intimidasi atau disangkal sebagai intimidasi. Tidak boleh ada intervensi semacam itu. Taman Ismail Marzuki atau pusat-pusat kebudayaan lain itu sudah memiliki izin sebagai tempat untuk digelarnya ajang-ajang seni dan budaya. Kecuali misalnya Butet dan kawan-kawan menggelar di Monas menutup jalan, tentu harus ada izin gitu. Dan itu saya kira demi kepentingan umum, demi ketertiban publik. Tapi kalau ini untuk apa? Kenapa mereka harus menyatakan tidak akan membahas masalah-masalah politik atau tidak akan mengkritik pemerintah? Itu kan artinya pemerintah tidak ingin aktivitas seni itu mempengaruhi kesadaran masyarakat sehingga bersikap kritis terhadap pemerintah yang berkuasa. Pemerintah yang hari-hari ini banyak melakukan saya kira tindakan-tindakan yang mundur dalam sudut pandang kebebasan berekspresi, membuat aparat menjadi tidak netral dan tidak akuntabel, dan juga tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM berat, atau kalaupun mau sebatas pengakuan yang sifatnya non-yudisial tanpa mau mengakui penyelesaian komprehensif secara non-yudisial maupun secara yudisial. Jadi saya kira itu. Kami sempat bicara sama Agus Nur, bicara dengan Butet, dan mereka mengatakan dari 40 kali pertunjukan yang pernah mereka gelar, baru kali ini mereka ditekan semacam ini untuk menandatangani sebuah pernyataan, sebuah komitmen untuk mengikuti kehendak dari pihak aparat. Saya kira tidak seperlunya polisi melakukan itu. Sejauh ini belum ada ajakan dari Pak Mahfud, tapi tadi malam saya pribadi juga menyampaikan pesan kepada Prof. Mahfud untuk mempelajari masalah Rohingya itu secara seksama berdasarkan persepsi dari organisasi masyarakat. Apa tidak diserahkan? Ada dokumen diserahkan? Video, malah rekaman video yang kami sampaikan. Dan juga saya komunikasikan dengan staf khususnya, Mas Budi Kuncoro, agar benar-benar hati-hati di dalam menyikapi masalah Rohingya, jangan sampai terkesan hanya ingin dianggap sebagai nasionalis atau dianggap sebagai orang yang mendengarkan tuntutan kelompok lalu justru mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah, khususnya Presiden, sudah punya
keputusan presiden, sudah punya instruksi presiden untuk penanganan orang-orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut dan harus ditangani, harus dibantu. Dan itu yang harusnya cukup menjadi dasar dari pemerintah untuk menangani Rohingya secara layak, memberikan air bersih, sanitasi, layanan makanan, shelter, tempat tinggal, akses pendidikan terutama bagi anak-anak. Kalau memang pemerintah tidak mampu secara ekonomi atau secara sosial, sebenarnya pemerintah bisa mengaktifkan forum kerjasama regional di tingkat ASEAN dan juga dengan negara-negara di luar ASEAN seperti pemerintah Australia misalnya, atau negara-negara lain seperti Kanada yang selama ini banyak menerima pengungsi, negara-negara yang meratifikasi konvensi tahun 1951 tentang pengungsian. Filipina juga, setahu saya merupakan negara yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi kan kemarin Pak Mahfud sempat bilang bahwa itu salah satu alasan pengungsi ini dipulangkan adalah karena ada komplain dari masyarakat lokal soal sikapnya pengungsi itu sendiri. Mungkin dari Saya tidak percaya itu penolakan masyarakat itu benar-benar penolakan yang murni, karena di dalam tahun-tahun sebelumnya ada banyak sekali kejadian di mana Rohingya datang dan terdampar di Aceh itu mendapatkan pertolongan yang selalu datang dari masyarakat. Justru penolakan kebanyakan datang dari aparat keamanan, dari unsur pemerintah lokal, bahkan penolakan juga pernah terjadi disampaikan oleh pemerintah pusat. Waktu itu Kepala Staf Presiden mengatakan kedatangan mereka itu melanggar kedaulatan, kedatangan mereka itu menjadi beban ekonomi. Beban ekonomi kita sendiri aja belum bisa ditangani, masa menanggung beban ekonomi warga masyarakat lain. Jadi dulu dalam tahun-tahun sebelumnya penolakan itu lebih banyak dari negara, dari pemerintah pusat, dari pemerintah Aceh, dan dari aparat keamanan. Tidak pernah datang dari masyarakat di Aceh. Bahkan masyarakat Aceh, terutama komunitas nelayan, panglima-panglima laut, misalnya Pak Badrudin ketika itu justru menjadi pahlawan buat para orang-orang Rohingya, dan kami merasa itulah satu cerminan yang ideal dari masyarakat Indonesia, menolong sesama manusia tanpa melihat asal-usul bangsa. Tapi belakangan ada proses kriminalisasi terhadap sejumlah nelayan yang dituduh melakukan tindak pidana perdagangan manusia atau perdagangan orang, dan sempat diproses hukum, dibawa ke pengadilan, dihukum penjara. Juga ada pemanggilan atau usaha untuk mengkriminalisasi yang seperti menjadi tekanan, intimidasi kepada mereka yang ingin menolong Rohingya. Ini saya kira ini masalah yang sangat serius. Jadi pemerintah nggak bisa mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan bukan. Kenapa pemerintah tidak bicara dengan Kontras Aceh yang telah lama menangani kasus pengungsian itu? Azharul Husna, koordinatornya, itu sangat mengerti, sangat memahami tentang masalah di pengungsi Rohingya. Demikian pula Yayasan Getanyo di Aceh. Mereka lah yang selama ini menangani itu. Atau bekerja samalah dengan komisi pengungsinya PBB. Karena mereka berada di sini untuk menangani masalah-masalah pengungsi itu. Jadi bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa menunjukkan solidaritas kepada dunia, solidaritas kemanusiaan, perdamaian di dalam mengatasi masalah-masalah Rohingya. Masalah Rohingya itu bukan hanya masalah Indonesia, masalah berbagai negara, terutama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia. Tapi jangan kembalikan mereka ke Myanmar. Kita tahu di Myanmar itu sekarang terjadi pengambilan kekuasaan oleh kekuatan kelompok militer Myanmar, Tatmadaw, dan banyak melakukan represi terhadap kelompok oposisi, termasuk juga persekusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat Rohingya. Karena mereka sejak tahun 80-an itu tidak diakui sebagai bagian dari suku atau ras-ras asli Myanmar. Mereka dianggap orang luar, dan karena itu kehilangan hak-hak warga negaraannya. Nah ini saya kira harus dimengerti oleh Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi ketua ASEAN. Apalagi Indonesia berkali-kali mengatakan kita ingin mendorong Myanmar menjadi semacam negara yang menghormati rule of law, menjadi pemerintahan yang konstitusional, artinya melindungi hak asasi manusia. Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia bisa mewujudkan misinya untuk 5-point consensus, mewujudkan kepemimpinannya, kalau justru tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi saya kira kita tidak ingin pemerintah Indonesia atau Indonesia justru menjadi bangsa yang terisolir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Untuk apa kita menerjunkan bantuan kemanusiaan ke Cox's Bazar, membuat layanan-layanan kesehatan kemanusiaan di sana? Untuk apa kita menurunkan tim ke Palestina untuk menolong Palestina? Untuk apa kita bicara tentang Rusia dan Ukraina, Syria, tentang Palestina? Kalau
pada akhirnya ketika ada pengungsi sebagai dampak dari perang atau dampak dari persekusi masuk ke Indonesia, justru kita usir atau kita kembalikan. Itu hanya menunjukkan hipokrasi dari pemerintah Indonesia. Kemarin terkait yang viral itu mas, kan sempat ada viral kalau misalkan ini pengungsi kelakuan buruknya pengungsi Rohingya katanya itu temuan dari saya lihat ada netizen Indonesia yang memang belum memiliki kepekaan solidaritas kemanusiaan, ya masih sangat ingin menunjukkan sikap-sikap yang sensasional aja untuk seolah-olah tahu padahal nggak tahu apa-apa gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa ini orang-orang Rohingya ini kelakuannya buruk. Berapa orang sih yang melakukan kelakuan buruk itu? Apakah hanya 1-2 orang atau 5-10 orang yang melakukan katakanlah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat, lalu semuanya layak untuk dihukum, semuanya layak untuk diusir kembali? Itu kan sama aja ketika kita mengatakan ini yang melakukan serangan tanggal 7 Oktober di Palestina, di Israel adalah Hamas. Lalu kita membenarkan Israel untuk melakukan hukuman kepada seluruh orang Palestina. Itu sama seperti itu gitu. Jadi saya kira saya minta kepada netizen yang menurut saya segelintir aja itu hanya mencari sensasi aja, termasuk mereka menyerang saya di media sosial, menyerang Amnesty International dengan kata-kata yang sama sekali tidak menunjukkan keadaban manusia, mengungkapkan kata-kata kotor, mengungkapkan kata-kata yang berbau pornografi, porno aksi, mengancam, membunuh, mengancam, culik dan lain sebagainya. Itu saya kira itu bukan cerminan dari nilai-nilai luhur manusia, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi jangan ikuti masyarakat yang seperti itu atau jangan ikuti kelompok seperti itu. Pemerintah harus tegas sebagai bangsa yang punya nilai yang sudah dituangkan dalam konstitusi, berkomitmen untuk membangun perdamaian dunia, gitu, yang menjaga solidaritas kemanusiaan, seharusnya bersolidar kepada masyarakat Rohingya, masyarakat Palestina, Afghanistan dengan tanpa ada hipokrasi.